punya pikiran ya, punya kecerdasan, sampai punya ide-ide. Sebegitu banyaknya film seperti sekarang diproduksi itu makan apa itu Mas Yus, makan apa setiap hari? Saya cuma lulusan SD dan saya punya ide-ide itu jujur dari ibu-ibu emang. Punya ide dari ibu-ibu? Iya, dari ibu-ibu. Saya selama 3 tahun itu nggak pernah yang namanya dapat bayaran. Nggak pernah. 3 tahun. Dari 2016, 17, 18. Yang saya dapetin itu 7 orang tim saya itu cuma 350.000 selama 3 tahun. Ya Allah. Akhirnya saya rest area di mobil. Nemu saya 2.000 di dashboard. Nah itu saya inget banget. Saya beli tahu kempos nih mas, tahu kercot. Nah tahu itu saya beli 2.000 dapat satu. Saya potong-potong jadi itu keboy kecil kan. Nah itu yang saya paling ingat. Terus akhirnya banyak terinspirasi ke Mas Yus, Kalebun Pacenan, dan nggak malu itu mau memulai lagi kan. Ada perasaan kan sudah gagal, teman-teman udah nggak percaya, terus gimana itu ceritanya itu? Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Oke, baiklah saudara-saudara, baiklah para hadirin yang dimuliakan Allah. Saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum mungkin kita mulai perbincangan yang lebih dalam dengan Mas Yus, atau yang biasa kita kenal sebagai Kalebun Pacenan ya, yang menjadi ikon dari konten kreator film pendek di Madura. Saya juga bagian dari fans beliau. Saya tadi ketemu di dalam grogi gitu, saya tidak menyangka bisa ketemu Kalebun Pacenan malam ini. Terima kasih kepada panitia atas waktunya. Para hadirin, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ainul Makin Aminullah. Saya sangat akrab sekali dengan Desa Parseh ini. Beberapa kali sempat berdiskusi, bermusyawarah dengan Pak Kades dan juga dengan beberapa perangkat desa di sini. Dan sekarang mungkin untuk info ini Mak Bun, karena kalau Akeloy Production sudah sangat booming ya. Mungkin saya mau dopleng ke ketenarannya Kalebun Pacenan ini, bahwa kita sekarang juga lagi aktif di konten kreator Mak Bun, yaitu di ngopi-ngopi. Teman-teman hadirin yang belum subscribe, mungkin ngopi-ngopi nanti bisa sambil di subscribe, atau kalau mau nonton lagi acara pada malam hari ini, nanti kita akan upload ulang apa yang akan kita diskusikan dengan Mas Yus di sini di channel ngopi-ngopi begitu. Oke, mungkin langsung kita mulai dulu Mak Bun ya. Oke, sebelum kita bahas tentang materi, karena tadi panitia pengen menggali katanya gimana sih bisa menjadi sesukses Akeloy Production, terlebih sebagai figur Mas Yus di sini. Sebelum ke sana, saya ingin Mak Ebun ini cerita-cerita dulu perjalanan ke sini gimana tadi Mak Bun? Lancar atau ada kendala atau sempat tersesat tadi? Alhamdulillah kosong mas. Saya muter di sini ini 3 kali. Aduh. Iya, pertama saya lewat Gapuro yang di situ. Iya. Muter balik lagi lewat di pertigaan apa itu namanya? Sendeng. Apa ya? Saya di pertigaan. Bukan yang di sana itu, yang arah. Iya, saya lewat Gapuro sana lagi, muter lagi sampai 3 kali. Ya Allah. Iya. Kok tega ya panitia, sekelas Mas Yus gitu bisa dibuat muter gitu kan. Untung beliau sudah prepare mungkin dari rumah, sudah disiapkan bahwa ada kemungkinan posang itu tetap ada. Terus akhirnya nyampe sini gimana Mak Bu? Enggak, ada orang tadi yang nanyain. Akhirnya dianterin. Subhanallah. Ayo teman-teman panitia, nanti pulangnya takut posang lagi. Siapa di sini yang siap nganter Kalebun Pacenan? Mau nganter semua Mak Bun, gimana? Enggak posang saya bilangnya. Sudah enggak posang tahu lewat sini. Oke, mungkin izin Mak Bun, mungkin kita mulai ya pada inti pembahasan yang ingin kita bahas dengan beliaunya yang sudah diundang oleh panitia, panitia yang sudah sebulan melaksanakan KKN di sini. Tadi panitia nitip pertanyaan begini Mak Bun, simpelnya. Kayak
gimana sih kisah awal ya? Kisah awal ini personal pengalaman pribadi Kalebun Pacenan untuk akhirnya bisa bergerak di konten kreator dan sekonsisten ini sampai sesukses ini. Awal-awal gimana tuh Bang? Kalau saya pribadi itu saya apa ya? Dulu nggak ada niatan buat jadi konten kreator, nggak ada. Jadi saya awalnya itu cuman iseng-iseng aja. Dulu belum apa ya? Ada YouTube, cuman belum orang-orang itu belum pada main YouTube. Dulu masih Awal banget berarti Mak Ibun. nggak ada awal. Saya itu perdana di Madura. Wah, tepuk tangan dulu untuk Kalebun Pacenan teman-teman. Jadi dulu itu 2016 itu saya dulu iseng-iseng bikin video pendek Ya. durasi 1 menit 2 menit Oh iya, lucu-lucuan. benar. Nah itu dulu diunggahnya bukan ke YouTube Mas, tapi di Facebook. Oh. Dulu iya, awalnya saya di Facebook. Mm-mm. Nah setelah di Facebook saya unggah di Facebook itu banyak orang yang suka. Wah. Tayangan penontonnya itu sampai 200.000 dulu di Facebook. Akhirnya banyaknya komentar, bikin lagi. Nah dari situ saya sama temen rajin bikin sampai 2017. Jadi saya pertengahan 2016 mau ke 17 itu udah mulai viral di Facebook. Nah akhirnya 2017 saya dulu di manajerin orang, dihubungi orang Trenggalek. Oh iya, ada Iya. manajernya Iya, langsung. Mak. dihubungi orang untuk dimanajerin dari Trenggalek, datang ke rumah saya. Nah di situ saya dulu nggak ngejar ke YouTube, saya diiming-iming dulu ke TV, ke Wow. TV, Dapat tawaran ke TV, Mas. ke TV. Cuman dulu karena apa namanya ada kendala, terus nggak jadi. Akhirnya tim saya itu putus asa, nggak ada niatan ke YouTube. Nah akhirnya manajer saya ini banting setir. Udah kita main YouTube aja, Wah. main di YouTube. Nah dari situ 2017 saya main di YouTube. Keren banget. Dari 2017 itu kayaknya kalau saya 2017 tuh emang kita masih belum tahu YouTube ya. Baru banget tuh ya. 2017 itu artis Indonesia itu belum ada yang YouTube. Kecuali ini yang saya tahu dulu Reza Octavian, Reza Arab, terus Yang sekarang sudah pemain stand up komedi yang sering Nasional bikin semua. film itu lupa saya namanya. Ada sering bikin film di bioskop. Dulu zaman-zamannya itu. berarti bisa dibilang Kalebun Pacenan ini atau Mas Yus ini adalah inisiator utama konten kreator Madura di YouTube ya. Subhanallah, luar biasa. Itu Mas Yus. Ini teman-teman terutama mahasiswa ya atau mungkin ibu-ibu pengen tahu semua nih. Punya pikiran ya, punya kecerdasan sampai punya ide-ide. Subuh gitu banyaknya film seperti sekarang diproduksi itu makan apa itu Mas Yus makan apa setiap hari? Saya jujur saya itu cuma lulusan SD. Saya Lulusan SD. nggak pernah sekolah SMP, SMA, kuliah nggak pernah saya. Tapi bukan berarti sekolah itu nggak penting, tetap penting. Saya juga pengen kuliah, cuman gimana ya? Aslinya saya pengen. Ya. Saya cuman lulusan pesantren dulu. Tepuk Saya tangan nyantri dulu, di Ibu. Bangkalan. Keren banget. Jadi buat teman-teman itu apalagi di desa kadang kan ngelihat orang udah kayak sukses, berkaryanya luar biasa, dia kayak putus asa karena nggak Iya. sekolah, karena cuman latar belakangnya santri. benar. Nah itu latar belakang nggak jadi masalah. Yang penting kita ada kemauan yang besar, terus berusaha pasti dapat kita hasilnya. Subhanallah. Iya, Lulusan SD bisa sesukses Mas Yus ya. saya cuma lulusan SD dan saya punya ide-ide itu jujur dari ibu-ibu emang. Punya ide dari ibu-ibu. Iya, dari ibu-ibu. Gimana tuh? Kalau di rumah kan ini biasanya kalau pagi-pagi cak noreng Roma, beda orang jualan bakmi, dina beda ya? Ada. Pagi-pagi jual bakmi rojek deh. Nah, itu kan orang sebelum ke pasar ngakan aja belum Mas. Benar. Makan. Saya kalau pagi rutin ke situ. Makan bakmi rojek, dengerin isu-isunya ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau isu cepet. Anu, diserobot tuh kayak gitu-gitu deh. Aduh, mati. Binin selingkuh, patein Langsung ini. di situ saya dengerin, cuman saya
ya kalau ada yang kepo saya tanyain. Dia aja kejadian ada orang mobil gitu saya. Itu saya simpen, itu saya jadiin cerita gitu. Jadi film Mageloy itu rata-rata kebanyakan kisah nyata di Madura. Apa yang terjadi di Madura saya tayangin biar jadi pembelajaran. Dan didapat dari ibu-ibu. Makanya untuk ibu-ibu itu dilestarikan kalau pagi-pagi Sanrasa gitu. Karena ternyata sama Kelebun Ageloy dijadikan referensi. Itu kalau ibu-ibu makan bakmi pagi-pagi, makan rujak bakmi pagi-pagi punah, aduh mati saya. Kalau bapak-bapak tidak berkontribusi dalam ide. Kadang kalau lagi tahlilan, kaucengan itu, bapak-bapak itu saya yang tiru itu bahasanya, logatnya. Kalau orang zaman dulu 90-an ke bawah itu kan cara pembicaraannya, pola bahasanya itu kan beda. Karakter bahasa. Sampean itu nanti tonton konten saya, itu kan kebanyakan menggunakan kayak bahasa yang kental dari Madura. Kayak contoh misalkan bahasa, kalau bahasa sekarang nih amit-amit, wis kalah latar batin. Nah, kalau saya itu nindah bahasanya orang tua zaman dulu, lah latar kalah. Nah, kayak gitu. Jadi bahasanya yang saya denger itu pas acara tahlilan, bapak-bapak yang udah tua-tua tuh ngomongnya kayak bahasa kode. Tapi orang yang dengerin itu tuh peka, tujuannya itu apa? Jadi lebih dapat film. Lebih dapat Maduranya itu dapat. Madura banget gitu. Oke, Mas Yus, ini kan Mas Yus ini sudah lama ya. Saya lihat puluhan, ratusan video sudah diproduksi. Sebenarnya Mas Yus ya, yang ingin disampaikan ya atau gagasan utama dari Mas Yus buat film itu, karena itu kan semua kayaknya gagasan dari Kalebun Patianan semua kan ya. Itu apa tuh sebenarnya gagasan utama sampai film ini begitu diterima di masyarakat tuh apa tuh? Oh, kalau saya pribadi, gagasnya itu tujuan. Ya tujuannya itu ya ingin memotivasi orang supaya tidak seperti yang saya tayangkan. Contohnya kayak suamiku pelayaran itu. Itu dulu sempat trending 1, suamiku pelayaran itu. Nah itu kan tujuannya biar masyarakat yang ada di Madura itu tidak seperti yang di film. Lakin aseksa tarnya rebes saya lajur binin neng seneng ibu duit ring laki lain. Nah itu kan sudah bukan itu. Nah makanya di film itu kan saya kasih sedikit pesan moral kayak gitu. Oke, keren banget. Jadi sebenarnya bukan sekedar film yang untuk menghibur semata, tapi ada nilai-nilai Ya yang ada disampaikan. nilai-nilainya. Oke, ini sudah dari 2017 sampai 2023 itu 6 tahun loh. 6 tahun. Tapi saya sempat vakum 2 tahun, Mas. Oh pernah Pak? Iya. Saya itu pernah mengalami yang namanya ditipu orang, pernah ditipu orang, pernah saya kesan saya pas selama perjalanan buat apa ya, nyebur di dunia YouTube itu ada satu yang nggak pernah saya lupakan, Mas. Apa tuh? Saya itu 2017 sampai 18 itu, dari 18 itu saya vakum 2 tahun. 2018. Iya, dari 2018 sampai 2020 itu saya vakum. Dari 2020 pertengahan baru saya mulai lagi. Oh, Nah kenapa? itu saya vakumnya dulu karena saya kan punya tim itu dulu 7 orang. Ya. 7 orang. Ada tim saya yang 3 orang itu kerja di Jakarta. Candring Roma Tarmuli Bese, Mas. Nah, itu saya dulu tukang ngeyakininnya bahwasannya di sini kita bisa dapat uang. Padahal sudah pendapatan tinggi di Jakarta. Kita bisa sukses di sini. Saya tukang ngeyakininnya. Ayo semangat. Akhirnya karena saya ditipu dulu, saya selama 3 tahun itu nggak pernah yang namanya dapat bayaran. Nggak pernah. 3 tahun. Dari 2016, 17, 18. Yang saya dapetin itu 7 orang tim saya itu cuma 350.000 selama 3 tahun. Ya Allah. Itu saya dulu endorsan. Saya pernah jadi BA-nya Wardah. Tom and Jerry pertama buka itu BA-nya saya dulu. Itu penghasilan penjualan kaos semua YouTube dan semuanya pokoknya. Saya cuman kebagian uang 350 selama 3 tahun. Subhanallah. Nah di situ saya syuting ke Bangkalan, ke Surabaya, itu saya budget keluarin sendiri, minta ke orang tua dulu. Teman-teman saya yang tanggung semua. Nah di situ karena 3 tahun kita udah ngerasa capek, nggak dapat apa-apa, uang cuma 300.000, akhirnya
temennya saya itu nyalain saya semua. Iya. Wah, Hedo hoak yus deh. Hoak Hedo. Hoak Hedo. Karena yang dijanjikan nggak Iya, dapat. saya nggak tahu mas. Dari 2016 sampai 18 itu ke akun YouTube itu nggak tahu, bego saya. Orang saya masih kecil dulu mas. Berarti pasrah ke yang tadi Pasrah ke manajer saya. Semua AdSense untuk penerangan uang dari YouTube itu saya nggak tahu. Saya tahunya cuma disuruh buat film. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah itu 2018 pas saya nyerah, itu saya dulu syuting ke Darmo. Rumah hantu. Darmo Surabaya. Nah, di sana saya dulu mobilnya minjem punya paman saya. Kebetulan surat-suratnya perpanjang di Jakarta. Satu kru itu nggak ada yang punya SIM. Syuting di Jalan Maijen Sungkono Surabaya, saya ditilang karena salah jalan. Ditilang, dimintain 2 juta sama polisi. Allah innalillahi. Nah, saya kasih tahu dompet saya isinya cuma 500.000, diambil semua. Nah, akhirnya kita syuting itu jam 7 pagi. Syuting selesai sampai jam 5 sore. Kita pulang lapar arjo ngebibo deh mas. Debak ke Suramadu istirahat ke lu. Peto ngoreng, pakai peto aja istirahat Suramadu. Deh iya mas, belas. Nggak angin. Akhirnya saya rest area di mobil. Mobil saya 2 dashboard. Nah itu saya inget banget. Saya beli tahu kempos nih mas, tahu kercot. Nah tahu itu saya beli 2.000 dapat 1. Saya potong-potong jadi 7. Keboy kecil kan. Nah itu yang saya paling ingat. Nah dari situ, habis itu kita bubar dari situ. Karena kita udah siapa aro letua pikiran lah mas, letua beselan. Relok lele, nyalain saya semua, orang tuanya teman-teman saya nyalain saya, anaknya sampai ambu dari Jakarta, gara-gara saya, masa depannya hilang lah intinya. Nah dari situ kita buyar. 2018 kejadian terakhir itu ya. Terakhir buyar, saya vakum. Saya pernah amit ke orang tua saya mau alajer. Saya mau alajer nggak dibolehin. Saya lah jauh. Nah di situ saya pas bermunculan YouTuber konten kreator itu pertama dulu preman Mak Tapai. Habis Mak Tapai. Habis itu preman Semprul. Ada dari Sumenep yang kecil-kecil. Nah itu. Habis itu Mata Pena. Nah dari situ hati saya tersentuh. Ya orang Madura beda bisa lagi ya. Masa engkau semare lo bisa viral lagi ya. Nah saya gitu. Nah akhirnya iya, tapi saya posang. Kok yuk nggak ada merentang akun YouTube ya teguh oreng. Nah akhirnya umi saya ngomong ke saya kan pamit saya mau ke Jakarta mau huli besi lah cong hede nangi Madura bayin laka lako selambe robayin setting syutingan je laka lako Dapat restu dari nah hede nyari orang sebenter saya bisa membecek YouTube hede orang tua kan nggak tahu apa saya tahu becek YouTube hede lagi biko hede ibu bese saya majere orang ya. Akhirnya saya waktu itu dikasih uang sama orang tua saya 2 juta mas. 2 juta saya coba cari tukang IT yang pinter di bidang komputer itu. Saya coba hubungi manajernya preman Semprul yang dari Sumenep. Itu kebetulan suaminya Anjani Selok Soca Merah itu. Yang penyanyi dangdutnya apa itu? Palapa ya. Nah itu Anjani. Nah suaminya itu saya datang ke rumahnya saya minta tolong. Akhirnya di situ akun YouTube saya itu bisa balik ke saya atas nama saya semua. Itu di sana penghasilan mulai 3 tahun itu ketahuan semua. Ternyata berapa tuh? Aduh, banyak mas. Banyak nominalnya itu. 3 tahun ya. 3 tahun. Gak dibayar. Nominalnya itu banyak. Saya kaget mas. Saya pegel. Saya niat yongkein sama saya ke Trenggalek. Saya ngajak pengacara buat saya tuntut. Debak desan mas, aduh lalu teke mas anak nih kayak ini udah saya ikhlasin aja. Malah ternyata orangnya jauh dari. Iya, yang penting orangnya udah minta maaf ke saya ngakuin kesalahannya. Nah, saya udah nggak tega, saya maafin. Ya di situ saya mulai percaya bahwasannya orang mau sukses itu rintangannya besar banget. Kalau kita terus mau berusaha, gak mau patah semangat itu pasti ada jalan. Di situ saya percaya kata-kata itu. Biasanya kan itu kita dengerin cuman motivasi doang. Nah di situ saya buktiin sendiri bahwasannya itu memang benar-benar nyata. Nah dari situ saya semangat karena udah saya tahu semua. Akhirnya saya bikin tim baru yang masih mau sama saya. Saya ajak lagi, udah sampai sekarang.
kita berjuang. Subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Yus ya. Beliau orang yang sangat tulus. Tadi bercerita bagaimana awal-awal ditipu tahunan. Beliau pasrah saja sampai dia nagih, tapi gak tega. Terus Mas Yus, ketika tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu kan lagi pandemi ya. Iya. Pandemi. Banyak konten kreator sudah mulai bermunculan. Dan saya yakin ya para hadirin ya bahwa YouTuber Madura itu pasti awal-awal terinspirasi dari yang dilakukan Mas Yus di Facebook itu. Iya, bisa. Karena saya lihat di Mata Pena itu kayaknya awal-awal juga di Facebook, Iya. bukan di YouTube gitu kan. Terus akhirnya banyak terinspirasi Mas Yus, Kalebun Pacenan, dan nggak malu itu mau memulai lagi kan. Iya. Ada perasaan kan sudah gagal, Iya. teman-teman udah nggak percaya, terus gimana itu ceritanya itu? Kalau teman-teman saya sih sebagian itu ada yang percaya, ada yang enggak. Yang masih tim saya yang dari dulu itu cuma 2 orang, Mas. Faris sama Hasan. Selain itu baru semua. Baru semua. Dari yang tim yang 2017 itu ya. Iya. Subhanallah. Ya, ya. Cuman itu doang, yang 2 itu Faris sama Hasan. Itu aktor saya yang lama itu. Alhamdulillah. Iya ya. Oke, Mas Yus, ini kan semuanya sudah dilalui ya. Iya. Tantangan-tantangan, pernah ditipu orang dan lain sebagainya. Pernah sampai kita bahasakan itu kelaparan lah ya. Iya. Di Suramadu gak ada uang, cuma sisa 2.000. Sekarang sudah sukses banget ini. Iya. Kayaknya kalau saya lihat YouTuber paling sukses kayaknya di Madura. Enggak, Mas. Akloy Production. Iya. Enggak ya? Enggak. Oh. Tapi saya lihat bagaimana view, produksi terus. Ya mungkin sampai nggak tahu ke yang lain mungkin. Mungkin ya. Kalau saya jujur para hadirin ya ngikutin, kalau di Madura itu cuma 2 Mabun. Akloy Production sama Mata Pena. Dan sama-sama film. Oh iya. Oh sahabat. Sahabatan sama saya. Cuman orang aja kadang Oh itu sering ditanding-tandingkan loh. ditanding-tandingi. Padahal tujuan kita sama, pengen mengharumkan nama Madura. Benar. Ingin mengangkat kreasi anak Madura. Kadang saya sering sharing sama Ken Matkur. Itu Klebu Murleke, nama aslinya Ken Matkur. Ya, jadi saya sering sharing saya. Karena beliau itu kan ngerti hukum. Saya kan kadang ada mau konten nyindir pemerintah, saya pasti nanya ke dia. Dari mereka aman ya, kok tahu tentang ke polisi? Aman, hajar. Oke. Sama-sama tahu. Iya. Saya akrab semua sama anak-anak saya. Luar biasa. Keren. Udah sesukses ini Mak Bun ya. Udah sukses ini. Ada isu-isu Mak Bun ya. Kalau kita melihat di bawah itu, mungkin para hadirin juga pernah dengar ya bahwa ada yang bilang Akloy Production ini filmnya kasar-kasar. Banyak yang tentang berdarah dan lain sebagainya. Itu tanggapan dari Mas Yus sendiri gimana tuh Kak? Nah, kalau soal itu emang di komentar juga banyak. Iya. Di komentar di TikTok itu banyak. Saya itu apa ya? Bikin film kasar itu saya kan gini loh, Mas. Saya itu pengen ngangkat bikin sebuah film itu pengen yang real, semuanya real. Real ya, bener-bener pernah ada. Nah, pernah ada. Jadi kalau memang adegannya mukul, mit-amit carok, ya saya tunjukkan seperti itu. Kayak gitu. Jadi Nggak kalau perlu malu dengan apa yang pernah. kalau dulu saya memang kayak apa ya, kengke Mas. Kayak misalkan nih satu contoh adegan dia sakit. Nah itu kan kalau orang sakit kayak di infus segala macam itu, kalau dulu saya cuman syutingnya di dalam kamar, cuman di setting kayak rumah sakit. Rumah sakitan itu. Ya kalau sekarang karena anak-anak itu udah pada semangat, filmnya makin maju, jadi saya itu semuanya pengennya sesuai real. Wah. Penampakannya itu real. Kayak misalkan kalau sekarang kan saya syuting ada adegan sakit, ada di Puskesmas Galis. Beneran. Iya, sampai dokternya saya ajak main. Ayo Mas. Iya, itu dokter asli itu Luar. yang saya ajak. Kayak misalkan sama polisi, saya film itu polisinya, siar sudah. polisinya saya ajak main. Saya biasa main di Polres Bangkalan. Subhanallah. Kayak ini suamiku pelayaran gua. Itu saya syuting dalam Polres itu. Polres Bangkalan. Sudah ketinggalan jauh film Indosiar ya. Kalau film Indosiar kan semua aktor biasanya cuma diganti baju dan lain sebagainya. Jadi sudah benar-benar apa ya, bukan hanya untuk tim kru sendiri ya, tapi juga melibatkan pihak-pihak otoritas begitu. Ini saya mau nanya agak nyeleneh ini, kapan kira-kira ngajak Kelebun Ilyas main di
Akloy Production ini Pak Kalebun Ilyas ini kayaknya bisa hadir. Ya kalau kelebunnya berminat monggo. Pada kelebun tak iya. Siap, selamat makan Pak Bun. Ini karena beliau berarti Mas Yus ini percaya ya, seperti kepolisian, dokter dan lain sebagainya, ketika di syuting itu juga tidak akan merusak karena belum tahu acting dan lain sebagainya. Enggak. Kan kita handle, kita latih di lapangan. Iya, iya. Jadi kita latih, kita kasih dialognya, ekspresinya gimana, kayak gitu. Jadi kita kasih. Ini kayaknya ada ibu-ibu di sini yang lagi nonton ini, kayaknya yang pengen diajak main film sama Akloy Production ini. Coba saya pengen tahu, angkat tangan siapa yang pengen diajak film, adik-adik mungkin. Adik-adik. Saya film depan ini butuh 2 pemeran cowok, cewek. Iya. Iya, Butuh 2 pemeran. cewek. Ah, ini cewek-cewek ada lowongan ini untuk film Akloy Production, aja jangan malu-malu. Tapi yang bisa nangis. Yang bisa nangis, syaratnya yang bisa nangis. Ah, Kalau nggak bisa nangis, ya kalau nggak bisa nangis nggak bisa, karena itu semua harus natural ya, Mas Bun ya. Oke. saya kalau di lapangan keras orangnya. Mas. Iya, saya marah-marahin. Keras Mas, Keras saya. demi untuk dapat peran yang baik ya. Kayak dulu itu Halimah, Leni itu nggak tahu itu. Sampai saya amit-amit PSN saya. Aduh. Iya, itu kan apa ya? Halimah itu yang nyari itu teman saya. Katanya anak teater. Ya, ya, ya. Dia udah pernah dapat penghargaan ini. Tapi pas ada di depan kamera itu nggak dapat sama sekali. Sampai saya apa ya, bawa-bawa lembaga teater. Saya bodoh-bodoh. Bener-bener Nah, akhirnya dia Maduraan. dia lama-lama tahu. Jadi dia sekarang udah nggak pakai air. Biasanya saya kan kalau syuting itu dia adegan nangis itu dikasih airan matanya. Kalau nggak obat mata. Oh, pakai air. Iya, kalau Halimah itu sekarang udah enggak. Luar, Action nangis dia nangis beneran. luar. Kalau saya pengen cepet aktor saya pengen cepet nangis itu kalau yang janda-janda itu. Saya kadang kan ada janda yang dibawa anaknya dibawa bapaknya. Nah, saya omongin itu. Hei, DJ bayang ka anak pekerung anak nih dulu begini ketemu rumah bayang akibat nangis pulang tuh. Tahu banget kalau Mas Yus cara buat nangis. Untuk ibu-ibu ini karena Mas Yus buka 2 pendaftaran untuk aktor cewek ya, pemeran cewek tapi yang bisa nangis ya, nanti jangan dipukulin biar bisa nangis. Nanti dipukulin terus direkam bisa nangis gitu kan. Enggak, intinya berarti Mas Yus ini sangat terbuka ya untuk film Akloy Production. Tidak harus, misalkan kan ada tuh beberapa film ya itu saja gitu kan. Kalau sampai enggak ya, wah ini peluang buat ibu-ibu. Di akhir obrolan ini teman-teman, nanti para hadirin diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kalebun Pacenan. Untuk yang para hadirin yang mau bertanya apa mungkin yang selama ini penasaran mau nanya secara langsung, boleh. Ini satu lagi, Mak Bun, satu lagi. Sebenarnya sejauh ini ya, kalau teman-teman tadi itu nanya tentang gaji sih ya, ada panitia itu nitip. Ini kayaknya Kalebun Pacenan nih sudah kaya banget nih dari YouTube gitu kan. Kita pengen tanya gaji, cuma saya gak mau nanya gaji. Maksudnya seberapa besar ya, seberapa besar peranan YouTube itu pada nilai usaha, maksudnya pada pendapatan Mas Yus tadi, karena tadi kan banyak sekitar itu kan udah kerja besi ke Jakarta dan lain sebagainya, dan Mas Yus kan bahkan berani meyakinkan salah satu teman bahwa ini juga agak kalah menarik begitu. Itu gimana tuh Mas? Nah, kalau YouTube itu semenjak mulai adanya corona, Ya, dia sekarang saya buka-bukaan aja ya. siap. YouTube itu sekarang ada pajak. Oh, Ada pajaknya YouTube itu. Kalau dulu nggak ada. Misalkan saya pendapatan saya 30 juta, itu masuk 30 juta. Nah, kalau sekarang yang awalnya masuk 30 juta itu bisa kepotong. Karena semenjak adanya corona, kecuali di Amerikanya langsung. Ya. Berarti di Indonesia ini dipotong sama Semua selain di negara Amerika, di seluruh dunia ini terpotong pajak. Gitu. Setelah adanya corona ini. karena kemarin itu Mas Yus kita diskusi sama kru Mata Pena. Ya. Itu banyak kru itu yang bilang alhamdulillah dengan adanya Mata Pena ini apa ya, perekonomian saya meningkat begitu kan, dari yang belum punya sepeda
beli sepeda, HP-nya ganti yang bagus-bagus gitu. Kalau Akloy Production gimana tuh cerita kayak gitu? Ya sama aja sih kayak sama Mata Pena. Iya. Cuman jujur ya, kalau konten kreator ditanyain gaji itu gak mungkin dia. Nggak ada yang mau jawab. Iya, 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 iya. Iya. Saking banyaknya kayaknya. Iya, tapi kalau sampean pengen tahu, cobain. Kalau sampean ngerasain uangnya AdSense itu, sampean pasti mau di situ terus. Wah. Iya, serius saya. Luar Kalau udah ngerasain satu kali uangnya AdSense dari YouTube itu udah enak. Terbaik, keren, 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 keren. Oke, teman-teman, sebelum nanti kita diskusi yang lebih mendalam, sampai titik ini ada nggak satu orang yang mau nanya dengan Mas Yus dengan Kelebun Pacenan? Ini kayaknya pada malu-malu soalnya diangkat terus dicabut gitu. Gini Mas, sebelum ke pertanyaan mungkin ini ya, saya ada masukan buat anak-anak muda Oh ya, di ya, Parsel. ya, silakan. Nah, jadi pertanyaan itu kadang saya dengar di YouTube, di TikTok, di Instagram saya. Ya, dari komentar. Kak, saya itu harus punya alat apa buat pengen jadi konten kreator? Ya, Nih, ya, saya ceritain ya. Boleh, 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 boleh. Untuk jadi kreator itu gak harus yang punya alat canggih dulu. Saya dulu pertama ngonten itu pakai HP semuanya, ngedit pakai HP, Pakai HP. syutingnya pakai HP. HP saya dulu Samsung jadul. Bukan harus iPhone ya. Bukan, saya baru-baru ini suamiku pelayaran itu masih pakai HP semua itu saya. Oh, ya. Pakai HP itu. Pakai HP semua itu, Udah bisa nyutingnya. bagus. Iya, pengambilan gambarnya, rekam suaranya itu semuanya pakai HP. Nah, cuman apa namanya? Pas film apa ya? Itu mulai saya meningkat. Jadi penghasilan saya itu saya tabung. Itu dari 2020 memulai lagi tuh masih pakai HP. Iya, pakai HP itu. Pakai HP. Saya pakai HP dulu, semuanya pakai HP. Jadi uang pendapatan mulai naik, saya kumpulin, saya beli alat satu-satu. Ya sekarang alat saya canggih-canggih. Wah. Iya. Keren. Jadi jangan malu mau jadi, kalau ini apa pemuda-pemuda Parsel pengen jadi konten kreator, itu jangan malu kalau cuma pakai HP. Saya aja ngevlog pakai kamera males, Mas. Mending pakai HP enak gini, Mas. Iya, Enteng dan aktif bawahnya. banget. Iya, karena HP sekarang kan udah canggih banget. Iya, iya. Kalau dulu nggak bisa apa-apa HP. Ini seperti HP-nya adik-adik di depan ibu-ibu itu sudah bisa banget ya. Bisa banget daripada HP-nya nggak manfaat, cuman halo sayang berdimang. Mending buat cari duit kalau saya. Benar, benar. Iya. Berdimang yang pap yang, aduh apa itu. Mending buat cari duit. Oke, Mas Yus, setelah alat tidak usah minder, pakai HP boleh. Setelah itu apa? Untuk bisa para hadirin ini bisa ikut serta jadi konten kreator Madura. Sebenarnya saya Mas kalau udah masalah ditanyain soal gaji itu males saya. Iya, iya. Males banget saya. Saya orangnya tipe orang yang nggak pernah pandang gaji. Wow. Yang penting kalau pedoman saya pribadi Mas, saya kerjanya bagus. Penting saya kerjanya bagus, saya yakin hasilnya ikut bagus. Luar biasa. Kayak gitu kalau saya. Jadi kalau kita pengen jadi sesuatu udah mikirin hasil duluan itu nggak bakal bisa. Wow. Pasti kalau kita nanti gini Mas, contohnya misalkan kita pengen jadi YouTuber, kita udah ngejalanin yang awalnya diiming-iming gajinya bakal jadi sekian. Kalau dia ngincer hasilnya, pas tiba-tiba hasilnya nggak sesuai ekspektasi, pasti dia udah nyerah, putus asa, karena udah nggak sesuai gajinya sama yang kita bayangin. Iya. Nah kalau kita mikir gimana kerjanya kita, gimana pengen bagus di mata masyarakat, pengen disukai orang banyak, pasti hasilnya bakal bagus. Oke. Kalau saya seperti itu. Jadi fokusnya pada seberapa bagus kinerja begitu. Kinerja kita dibagusin sebagus-bagusnya, pasti hasilnya ikut bagus. Gak mungkin hasilnya jelek, gak mungkin itu. Mabun, ini kan ada Kelebun Pacenan, ada Akloy Production, Mata Pena, dan banyak sekali konten kreator. Kenapa kok konten kreator di Madura itu masih sedikit menurut Mas Yus tuh kenapa tuh Mas? Ya mungkin dari itu, minder Mas. Minder, jadi apa ya, dia kadang ada konten kreator pemula itu curhat ke saya. Saya Kak itu udah bikin video beberapa, tapi nggak viral-viral. Ya. Jadinya males. Ya. Karena udah ada ini, konten kreator ini, konten kreator itu. Aslinya jangan gitu. Coba kalian udah terusin aja. Pasti lebah denger ya Mas Kempang Mas. Kita nanam kak bukaan. Betul.
Onu sehari kan lo kira langsung ngebuah. Lo onu terus, pasti nanti kita dapat ya apa yang namanya buahnya itu. Luar. Contohnya itu, simpelnya biar Keren, bisa keren, dipahami keren. kayak gitu. Jadi maksudnya ya ada waktu lah. Ada waktu. Jangan minta langsung seperti Saya pun Pacenan juga setahun. waktunya berapa tahun? 2016 sampai sekarang Mas. Iya, iya. Bertahun-tahun saya. luar biasa. Dan sudah memang sudah waktunya menuai itu karena sudah sebegitu konsistennya. Gitu. Wow, itu keren banget. Saya sangat sangat inspiratif. Ternyata sesederhana seperti Mas Yus ini, konten kreator Madura ini memang layak banget untuk sampai pada titik ini karena konsistensi tempaan tadi itu. Oke, Mas Yus. Terus misalkan sudah ada HP teman-teman ini, hadirin atau mahasiswa yang dari Setai sudah punya HP, sudah punya tim juga, semangat. Kira-kira yang dipikirkan Mas Ius itu ketika konten, apa yang penting konten aja atau mikir apa yang menarik di masyarakat? Ya pasti saya ngincernya itu yang menarik dari masyarakat. Oh. Yang sekiranya bisa kayak dikomentari orang. Iya, iya. Kadang saya bikin konten nyeleneh, bikin konten nih membini saya. Saya itu random orangnya Mas. Saya nggak fokus di satu karakter. Karakter saya itu banyak. Jadi pemuda lah, jadi ibu-ibu lah, jadi ibu gelebunan lah gitu. Jadi orang biar nggak tobu. Oke. Luar biasa. Mungkin itu ya beberapa pemaparan dari Mas Yus. Nanti mungkin sebelum Mas Yus di akhir memberikan motivasi ataupun closing statement, saya kasih kesempatan barangkali para hadirin ada yang berkenan atau ingin banget menanyakan sesuatu langsung, baik itu personal gak apa-apa Mak Bun ya, personal ataupun berkaitan dengan Akloy Production, kita persilahkan. Ayo satu penanya. Oke, ada adek di belakang, ada panitia, ada lagi ada adek kecil berani banget di belakang. Itu ada ini hadirin di depan ya. Oke, mungkin dari panitia dulu karena panitia menjadi penyelenggara. Dari sini saya persilahkan. Apa yang mau ditanyakan ke Kalebun Pacenan? Mi Kalebun. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi pertanyaan saya kan dari tadi kan bermateri menerangkan tentang angel dan motivasi. Mungkin yang menjadi pertanyaannya gimana caranya untuk mengapresiasi mengapresiasi muka gitu. Oh, ekspresi. Marah gitu, sedih, gimana contohnya? Coba pemateri memarahi moderator gitu. Contoh. Buka-buka sedih gitu. Kan kadang ada marah tapi nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk ke penonton gitu. Ini pertanyaannya apa? Gimana caranya untuk sampai untuk ke penonton gitu. Kan kadang minta ada tapi nggak sampai ke penonton gitu, muka-muka sedih, muka-muka marah gitu. Oh iya. Sampai ya, benar. Boleh langsung dijawab. Boleh ya. Kadang saya juga saya sering juga lihat konten kreator yang pemula-pemula di Madura itu. Kadang memang seperti itu. Iya. Kalau adegannya marah, demai decong gitu. Jadi biasa. Jadi kita yang nonton itu nggak terbawa. Benar. Kalau sepengetahuan saya pribadi, kalau yang dinamakan acting itu kan ekspresinya, Mas. Ekspresinya, bukan dialognya. Kalau dialognya kan tinggal ngafalin. Jadi ekspresinya itu gimana pinter-pinternya kita biar penonton yang nonton itu terbawa suasana kita. Jadi biasanya kan ada kalau ini actingnya nangisnya dapat, sedihnya dapat, penonton itu kadang nangis nontonnya. Oh, berarti orang itu, aktor itu sebenarnya sudah ada potensi itu ya? Ada. Oh, bahwa ini bisa nangis. Ada. Jadi gini, kalau untuk caranya itu intinya kita itu jangan takut coba, Mas. Siapa tuh Mas Yus yang jangan takut? Ya, kadang gini, Mas. Saya kan pernah ngundang-undang talent dari luar. Saya pernah pilih-pilih golongan biduan, setin ratin.
Tapi pas depan kamera itu saya suruh acting nangis, marah, itu nggak bisa. Saya yakin itu takut katelak coba mas. Karena kalau orang nangis itu Gengsi. meronyot mas. Jadi dia takut gengsi. Coba kalian full gimana kalau kalian nangis? Masa nangis masih mau diajarin mas? Kan pernah nangis semua. Ekspresinya kalau kita nangis gimana? Lah coba keadaan tak coba. Nah itu dulu biduan ada, saya undang, saya mau bikin film, itu cantik biduannya. Wah. Saya suruh acting nangis, nggak bisa nangisnya, gini doang mas, nangis apa itu? Ya nggak terharu yang nonton mas. Iya. Kalau yang kayak mas tadi, Berarti harus berani harus berekspresi. berani malu pokoknya, berani malu. Mau disuruh nangis, disuruh marah. Iya, berani malu. Jadi kalau marah, ya marah aja kayak biasanya. Tapi yakin, angkat kekuatannya tuh angkat, marah aja gitu. Powerful ya. Powerful, jangan nanggung-nanggung. Kalau kita acting jangan nanggung. Tadi ada titipan pertanyaan dari Pak Galebun, Mas Yus, dari Pak Galebun Ilyas. Katanya kenapa Akloy Production, kenapa Mas Yus memilih jadi Kelebun Pacenan bukan pengusaha Pacenan? Karena gini, saya dulu itu milih untuk karakter jadi Kelebun itu dulu kan ini orang luar Madura itu gak tahu sandur. Saya di situ yang dijuluki karakter Kelebun Pacenan pertama saya dulu di Madura. Nah gara-gara saya dulu bikin film sandur. Sandur. Nah sandur itu kan tradisi kayak laken reng Madura mas. Nah jadi saya dulu ngangkat cerita itu biar orang luar itu tahu. Nah makanya dulu konten kreatornya saya itu Kelebun Kapi, bodoh Kelebun Morkolpok, Kelebun Ria, engkau Kelebun Pacenan nama saya. Tapi dulu diparodikan, dilucu-lucukan. Loh, berarti Kelebun Murleke itu niru Kelebun Pacenan ya? Bisa jadi. Karena dulu di Madura yang berkarakter Kelebun itu dari Akeloy. Oh, keren. Sandur, film sandur itu. Betul. Nanti tonton. Sandur. Iya. Sandur yang Itu apa namanya itu nyawer. nyawer. Dok tukang tata sebelah kiri jalan, soalnya lagi dapat terok setuju. Nah, ya gitu. Itu kan di video saya kan saya komedikan seperti itu. Benar. Ya lo, dan itu memang ciri khas banget di Madura. Iya. Jadi saya budaya Madura itu yang apalagi tradisinya candreng Madura orang Nagona aja terlalu elang. Male ketahuan di orang luar. Wah. Saya ini kan ada kolaborasi sama seluruh YouTuber Madura. Seluruh YouTube. Cuman kemarin saya perizinan di Surabaya itu diperibet mas. Diperibet. Saya itu tiap tahun biasanya ngangkat film sandur season 1, season 2. Yang 3 ini saya pengennya kolaborasi sama YouTuber seluruh Madura, bahkan dari Jawa. Jadi judulnya sandur ini kan Sandur Jawa Madura. Itu kan ada kalau di rumah itu kadang saya nonton di rumahnya Kelebun saya itu ada Remo Jawa Madura. Nah, itu nanti aktor-aktornya juga ada yang itu saya undang juga dari timnya Mama Lela, Barok gitu, dari Kelebun Murleke juga. Tapi saya maunya itu nanti di Ganggang Surabaya itu. Jadi nanti Tapi setting lokasinya di sana. di Surabaya karena ada pesan-pesan moral yang ingin saya sampaikan. Baik. Gitu. Keren. Terhadap orang luar Madura. Keren. Luar biasa Mas Yus. Oke, sepertinya karena ini antusias ya, semangatnya para hadirin masih sangat tinggi. Saya kasih lagi satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau nanya, mungkin dari panitia atau dari hadirin atau dari ibu-ibu, bahkan dari bapak-bapak yang menemani Pak Kades di sini. Ada yang mau memberi pertanyaan ke Mas Yus? Oke. Tadi saya lihat panitia ya di belakang ya. Siapa panitia? Ini kayaknya oke, silakan panitia yang mau bertanya. Ini kayaknya kalau yang cewek-cewek malu-malu. Atau lagi mikir gimana bisa acting nangis supaya bisa direkrut. Kalau nanya di sosmed. nanya di komen. Ini. Kasih saya, Siap. melanjutkan
pertanyaan dari teman saya tadi. Jadi tadi kan bagaimana cara mengekspresikan. Kak, saya ingin dari bentuk nyatanya seperti itu. Bagaimana cara Yus Muhammad ini mengekspresikan atau acting lah paling tidak. Saya minta coba Yus Muhammad ini marah-marah pada moderator. Coba seperti itu. Anggap saja ini adalah sebuah praktek mengimplementasikan, diberi contoh pada hadirin di sini biar masyarakat kikir secepatnya dalam bentuk acting dengan ongkron gitu. Nah, bagaimana caranya acting mengekspresikan sebuah kemarahan yang sangat marah terhadap seseorang? Terima kasih. Gimana? Saya tim marah gitu. Iya. Maksudnya mau melihat Mas Yus acting marah, mau melihat ya, atau mau dikasih step-stepnya atau cuma lihat aja? Hah? Jangan marahin moderator, marahin yang nanya aja gimana? Ayo. Marah gimana? Marah gimana? Saya kalau kayak gini nggak bisa marah, guys. Atau jangan marah ke moderator, tapi acting marah. Acting marah mungkin bisa ke penonton atau. Saya cari dialognya dulu ya, biar saya bisa marah. Ini disiapkan HP-nya di live para hadirin ya, nanti captionnya itu kalau Bun Pacenan marah-marah di forum gitu mah Bun ya. Oke. Mana ya dialog? Ini masih cari Mas Yus. Sabar. Ini panitia ada-ada aja, malah pengen Mas Yus sebagai pemateri di sini acting marah-marah ini. Film yang baru itu loh. Yang baru, yang mana? Yang baru launching. Aku atau ibu. Oh, aku atau ibu. Keren. Ya. Ini ada kayaknya cuplikan. Sebentar, saya cari dulu. Oke Mas Yus, dicari dulu. Ini kayaknya pertanyaan panitia ini mewakili banyak hadirin ini kan. Atau langsung marahin hadirin aja, atau marahin panitia yang nanya tadi tuh ngapain ngasih pertanyaan berat kayaknya. Oh, nggak ada ya dialognya. Kehapus lagi. Harus ada. Kenapa? Sudah dituntut itu Mas Yus. Kenapa? Langsung. Kan pengen lihat langsung. Gimana ya? Saya marah gimana? Gak enak saya ada yang tua upo sepo. Begini aku gila kok kan. Oh, serius saja, jangan marah ya, serius. Acting serius menegangkan dari. Oh, oke. Iya, di masnya ya. Boleh. Gimana Mas Yus? Le. Siap Kak? Udah ada mas le. Salah apa Kak? Yang ini le buat maklumin amin ada le. Lalu kita jawab le. Lagi bingung tebaknya lagi keluar bolak le. Keng minus Kak engkau. Cak ki abad dah lagi bingung soder jolok jolok ni tapi. Melihat kacamata tak ada minus keng tak tela Kak. Sudah gitu ya. Lagi. Nonton di YouTube aja. Nonton di Banyak gitu. Oke, luar biasa ya para hadirin. Saya deg-degan tadi karena beliau seorang aktor yang sudah sangat hebat di Madura, terus jadi energinya itu dapat gitu. Tadi saya deg-degan, Pak Bun, kirain mau dimarahin. Serius aja itu. Kalau marah takut rame. Takut rame. Kayaknya saya bakalan pindah dari panggung kalau dimarahin beneran. Oke, mungkin untuk sesi akhir ya, persembahan dari panitia KKN ya dari kampus Setais untuk para hadirin. Saya persilakan mungkin Mas Yus memberikan motivasi bagaimana menjadi terinspirasi dari Mas Yus ya, menjadi konten kreator yang yang hebat, yang mungkin bisa sampai mengangkat nama Madura dari channel YouTube atau dari konten-kontennya. Dan sekalian mungkin closing statement dari Mas Yus, dipersilakan. Kalau dari saya pribadi, saya itu orangnya public speakingnya saya nggak tahu. Saya nggak bisa public speaking karena saya memang latar belakangnya lulusan SD. Cak Maduran bu, engkau relo tahu dapat dah orang gending. Nah takut beda salah lo, udah saya minta maaf. Intinya
pesan-pesan saya kalau sampean semua pengen sampai di tujuan yang kalian mau, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ikhtiar ismi, hasil is Allah. Penting kita ikhtiar, masalah hasil bacaan Allah. Udah ya Bu, sudah gitu aja dari saya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi para hadirin untuk Mas Yus. Luar biasa sekali sebagai konten kreator di Madura, sudah banyak sekali menginspirasi orang-orang, bahkan mengangkat nama baik Madura di bidang media. Dan tadi sangat sederhana katanya beliau itu apa itu Mas Yus? Ismi terus Itu bahasanya saya aja. ikhtiar adalah Ikhtiar ismi, hasil is Allah. is Allah. Soal hasil pasrahkan kepada Allah. Yang penting saya usaha. Usaha. Hasil pecahan pangeran. Luar biasa, dan semoga setelah sahabat-sahabat panitia KKN yang sudah menyelenggarakan acara ini, nanti kita bisa melihat konten kreator baru dari Desa Parseh. Dan barangkali juga karena Pak Kades Ilyas ini orangnya sangat proaktif terhadap masyarakat, barangkali langsung dibuatkan nanti YouTube khusus Desa Parseh gitu. Bagus ini. Bagus, saya sangat beruntung gitu. Luar Bagus. biasa. Jadi perkembangan desa ada di Benar, YouTube. semuanya aktivitas, jadi Iya. bisa ngangkat Desa Parseh sampai ke nasional Iya. gitu kan. Luar biasa. Oke, mungkin itu saja ya hadirin obrolan kita dengan Mas Yus selaku orang yang sudah memproduksi konten kreator di Madura dan bahkan sudah banyak menginspirasi banyak konten kreator lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yus sudah mau hadir di acara kita. Kepada panitia juga kita ucapkan terima kasih atas undangannya, para hadirin yang sudah hadir, kepada Pak Kades juga jajarannya yang sudah mensupport acara ini. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.